Pagi luar biasa. Oke, coba yang kompak. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Alhamdulillah, salam sehat dan bahagia Bapak Ibu ya. Bertemu dengan saya. Lanjut perkenalan dengan saya. Mungkin ada yang belum kenal. Oke, nama saya Sigit Satmoko Putra, sarjana seni. SSN itu bukan sarjana senior, sarjana seni. Telepon BA itu dan Facebook, Instagram, YouTube, sama silakan bisa dicek di sana, banyak sekali rekaman-rekaman dari saya. Terus next. Nah, Bapak Ibu, untuk pertemuan pagi ini kita mempunyai tujuan, bisa dibaca. Yang pertama, melakukan refleksi mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro, memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro, melakukan refleksi praktik disiplin dan berbagai aksi nyata dalam penerapan positif, disiplin positif berdasarkan pengalaman masing-masing. Ini tujuan untuk diskusi kita, untuk workshop kita hari ini. Next. Nah, materi sosialisasi yang pertama dasar pendidikan, yang kedua budaya positif, yang ketiga berbagi aksi nyata. Nah, yang pertama ini banyak yang saya sampai di sana, nanti yang intinya yang kedua dan ketiga. Oke, next. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Mungkin sebenarnya Bapak Ibu itu sudah pada tahu semua, hanya kadang kita belum bisa menerapkannya di dalam pendidikan, di dalam kelas atau di dalam sekolah kita. Terus Mbak Is, dasar pendidikan. Nah, maksud pendidikan itu adalah menuntun. Jadi guru itu sebagai penuntun, bukan menuntun orang yang tidak bisa jalan, tapi menuntun anak-anak, mengarahkan anak-anak, mendorong anak-anak agar menjadikan anak-anak yang mempunyai karakter yang kuat dan berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Ini sebenarnya dasar pendidikan yang dimunculkan atau yang disampaikan oleh KHD atau Ki Hajar Dewantoro. Jadi segala kekuatan kodrat pada anak dan mencapai selamat baik setinggi-tingginya manusia maupun anggota masyarakat. Next. Nah ini, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak untuk memperbaiki laku dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi anak-anak itu mempunyai kodrat dan kita sebagai guru, sebagai pendidik harus menuntun anak-anak untuk nanti mencapai cita-citanya. Lanjut. Nah ini dasar pendidikan. Ingat sosum tulodo. Ini sudah kenal semua ya dengan kata-kata ingat sosum tulodo, ing madya manungkarsa, tutmuri. Nah, ini merupakan trilogi filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Dan sebenarnya Bapak Ibu itu sudah melaksanakan, Bapak Ibu itu sudah menjalankan. Hanya saja mungkin kita belum tahu sebenarnya ini sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro atau beda. Apalagi Bapak Ibu guru yang seperti Bapak Ibu guru seperti saya, misalkan saya hanya mengajar kelas 9. Ini mungkin berbeda, filosofinya berbeda dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantoro, karena kurikulumnya yang saya pakai masih kurikulum 13. Tapi pada dasarnya intinya sama. Sebagai seorang guru, seorang pendidik, ini adalah sebagai penuntun, lima beri. Oke, siap. Lanjut Mbak. Nah ini dasar kodrat anak itu bermain. Mesti ada yang begitu, Pak. Masuk ke SMA kodratnya bermain. Maksudnya bermain di konteks ini adalah bagaimana pembelajaran yang kita sampaikan, yang kita berikan ke anak ini seolah-olah menjadi sebuah permainan dan membuat anak menjadi senang. Dan di kurikulum Merdeka hampir semua pembelajaran itu harus seperti itu. Jadi polanya pola permainan. Jadi anak bisa menangkap dengan baik. Jadi metode ceramah yang digunakan oleh Bapak Ibu guru mengajar ketika tahun 1700 berapa itu sudah berbeda dengan yang disampaikan atau filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Nah ini, oke.
Terus, nah ini ada kata guru menghamba pada murid. Ini bagi sebagian orang, mosok kita guru kok menghamba pada murid, murid ya murid. Jadi bukan seperti itu. Artinya kita menghamba pada murid itu kita harus berpihak kepada murid dan seikhlasnya, sebab kita harus jadi menyayangi. Jadi cinta kasih kita kepada murid ini benar-benar kita lakukan. Karena tadi kalau kita tidak, ya ini juga berbenturan dengan saya ini sedang belajar proses dari karakter saya harus mengikuti karakter dari filosofi biasa Dewan. Jadi menghamba pada anak ini artinya kita harus berpihak kepada anak. Oke, lanjut next. Oke, ini lanjut aja, ini bisa dibaca. Nah, ini kita posisi kita adalah di yang nomor berapa? Di tangga ke berapa? Posisi kita sekarang, anak-anak kita. Tangga ketiga. Ya, tangga ketiga, jadi lebih dari 4 SD. Jadi kita itu posisinya di anak-anak kita itu di tangga yang ketiga. Jadi penanganannya harus bagaimana, itu kita harus tadi melihat tabular saya ada di atas. Lanjut. Nah, ini contoh-contohnya. Next. Oke, jadi dasar pendidikan KHD itu sebenarnya memang apa toh yang dibentuk, yang ingin dibentuk oleh KHD ini apa? Jadi budi pekerti, watak, karakter, perpaduan yang antara gerak dan pikiran, gerak dan kemauan. Sebenarnya apa? Semuanya itu terfokus pada yang namanya karakter. Di era sekarang karakter anak itu memang benar-benar susah diatur katakan. Karena apa? Yang mendidik anak itu bukan hanya orang tua, bukan hanya guru, tapi siapa yang mendidik anak itu? Siapa Pak Andre kira-kira? Lingkungan, betul. Apalagi Pak Pak Dan Masudin. Media, nah, ini yang sangat mendidik anak. Jadi kadang orang tua di rumah itu hanya bersama dengan anak itu berapa jam? Kita di sini bersama dengan murid betul dari jam 7 sampai jam 2. Tetapi kan berbeda-beda gurunya. Jadi memang dari dulu dari filosofi yang saya lakukan itu ternyata memang yang diutamakan adalah budi pekerti dan karakter. Makanya kalau kita sesuaikan dengan misi kita SMP 10 terpuji dalam perilaku, prema dalam prestasi. Orang itu kalau perilakunya terpuji, prestasinya akan mengikuti. Oke, lanjut. Ya. Konsep pendidikan bahwa pendidikan harus berorientasi pada murid dengan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dari rangkaian yang saya sampaikan, nah ini menurut di konsep pendidikannya seperti ini. Terus, seorang pendidik ibarat petani yang memiliki berbagai benih di ladangnya. Bisa dibayangkan ya, kita petani memiliki benih di ladangnya. Dia harus bisa merawat benih itu dengan kasih sayang agar tumbuh dan bermanfaat. Jadi yang saya sampaikan memang guru sebagai penuntut hati. Jadi kita harus bisa merawat benih itu, kita bisa merawat anak-anak dan dengan kasih sayang agar tumbuh subur dan bermanfaat. Oke, next. Nah, ini terus. Nah, kita berharap sekolah nanti kan menjadi sekolah yang aman, nyaman, kondusif, bahagia dan merdeka. Tapi kadang menerjemahkan merdeka ini kadang orang kebablasan. Merdeka Ramulan, merdeka biasa, merdeka
Wah, ini kadang yang kebablasan seperti itu. Merdeka itu artinya ya mereka tidak dalam tekanan. Gitu. Jadi sekolah itu ya benar-benar nyaman bagi mereka dan senang bahagia di dalamnya. Gitu Pak Andre. Ya, lanjut. Yang harus dilakukan dalam proses mendasarkan konsep merdeka belajar bisa terwujud. Terus, nah ini harus menerima perubahan. Harus berubah, bukan berubah menjadi bangsa hitam, tapi berubah. Menerima hal baru namun tetap meninggalkan lokal jenis atau kearifan lokal. Jadi ketika menerima hal yang baru, kita juga harus mengingat budaya kita seperti apa. Jadi tidak terbiahnya cuma ditompok budaya kita lupakan. Terus beradaptasi bisa mengerti perkembangan dan selalu berinovasi. Saya yakin Bapak Ibu guru di SMP 10 ini mempunyai inovasi yang sangat hebat sekali, mempunyai inovasi yang sangat kuat sekali. Jadi memang kalau lihat perkembangan ini memang anak-anak sekarang kan, wah, tertibnya kan sudah minta ampun karena apa? Semua guru teknologi. Jadi ada perubahan yang signifikan tentang anak. Anak sudah tidak ada yang berolahraga tanpa kaos olahraga. Jadi setiap ada Bapak Ibu guru melihat anak tidak tertib langsung diingatkan, nak, tolong bajunya dimasukkan. Nak, tolong jangan berolahraga dengan memakai baju OSIS karena nanti baju bisa sobek, kotor. Itu Bapak Ibu selalu mengingatkan dan akhirnya ada perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang baik dari anak-anak yang nanti akan membentuk karakter anak. Oke, lanjut. Oke. Berikan dan memberikan ruang yang soalnya bagi perkembangan bakat, minat dan potensi anak tanpa tekanan. Kira-kira ini kita sudah melakukan belum Bapak Ibu? Sebuah ruang bagi perkembangan bakat, minat dan potensi anak. Kita sudah melakukan belum? Ya. Sudah. Apa contohnya Ibu? Kalau di sini kan banyak ekskul itu. Iya, betul sekali, hebat sekali. Walaupun sudah mau pensiun tapi tetap pemikirannya hebat sekali. Cuma kan mungkin, iya. Jadi kita sudah melakukan ekstra. Karena anak yang punya minat, punya bakat sudah kita arahkan ke sana. Jadi pendidikan itu memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pengembangan bakat anak-anak yang ada di lingkungan sekolah itu. Bakatnya basket diarahkan ke basket, bakatnya minat dan bakatnya ke kerampitan ya kita arahkan ke sana. Lanjut. Oke, ini untuk lembaga kerjanya kita lewatkan saja karena nanti tidak cukup waktunya. Terus, nah ini penerapan budaya positif di sekolah. Lanjut. Bahwa untuk meningkatkan murid yang merdeka, syaratnya adalah disiplin, yaitu disiplin diri terus. Apakah makna disiplin? Terus tidak perlu ya dari kata-kata apa dan sebagainya itu bisa kita pelajari. Merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Artinya merdeka yang tidak kebablasan. Nah ini dari budaya positif itu dihasilkan dari mana kok? Yang pertama dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, menjadi lingkungan positif dan menjadi budaya positif di sekolah. Nah, pertanyaannya, bedanya peraturan dan keyakinan itu apa? Sebelum ke slide berikutnya ya. Bedanya keyakinan kelas kalau peraturan kelas itu kira-kira apa ya? Siapa yang berpendapat? Mbak Revi, kita langsung kaget harus berpendapat ini. Kira-kira apa Mbak Revi? Berbeda peraturan kelas sama keyakinan kelas. Iya. Keyakinan kelas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu Mbak Revi. Kemudian satu lagi yang berpendapat. Minta Pak Supri untuk berpendapat. Pak Aziz, peraturan kelas dan keyakinan kelas itu kira-kira apa sih bedanya? Kalau
peraturan yang sudah disepakati bersama di dalam kelas tersebut. Kalau keyakinan kelas itu berarti sesudah aturan itu sudah disepakati menjadi pedoman keyakinan bagi siswa-siswa di kelas tersebut. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Supri. Jadi peraturan itu biasanya dari tidak ada kesepakatan dari kelas tersebut, artinya dari salah satu pihak yang menentukan. Contoh, wali kelas menentukan peraturan kelas. Ini berarti yang menentukan peraturan ini hanya satu pihak. Kalau keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang dilakukan oleh kelas tersebut. Jadi keyakinan ini justru malah ini adalah sebuah kesepakatan antara warga yang ada di kelas tersebut. Jadi keyakinan ini nanti pasti menggunakan bahasa yang positif. Misalkan ada dilarang buang sampah sembarangan. Ini dilarang. Ini dibuat dengan bahasa yang positif. Apa? Menjaga kebersihan kelas. Jadi kata-kata dilarang ini dihilangkan. Ini merujuk ke sebuah peraturan. Tapi kalau keyakinan berarti kita menjaga kebersihan kelas. Kata gitu, contohnya seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu diharapkan di kelas itu juga membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Jadi kesepakatan dengan anak-anak. Keyakinan kelasnya misalkan mata pelajaran IPS, berbicara dengan sopan. Artinya ini penerjemahan dari tidak boleh berbicara dengan keras, tidak boleh keluar sembarangan, keluar kelas dengan izin Bapak Ibu guru. Jadi penggunaan keyakinan kelas ini dengan menggunakan kata-kata yang positif. Ini untuk keyakinan kelas dan peraturan kelas. Terus oke, perbedaannya ya. Oke, terima kasih, lanjut. Nah, apa bedanya keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, konsekuensi? Nah, ini nanti kita pasti akan berbenturan dengan hati nurani kita kalau kita melihat anak-anak. Next. Terus. Nah, ini contohnya tadi peraturan. Selalu kembalikan buku tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Oh, berarti keyakinannya apa? Menghormati hak dan kenyamanan orang lain. Artinya keyakinan ini pasti menggunakan tadi saya sampaikan bahasa-bahasa yang positif. Misalkan ini dilarang menggunakan narkoba. Ayo siapa? Ya, bisa. Kira-kira kalau dibuat menjadi keyakinan kelas menjadi apa? Narkoba itu mengganggu kesehatan nggak? Mengganggu kesehatan bukan gitu? Ya, artinya bisa menjaga kesehatan lingkungan, menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Ini menggunakan bahasanya positif. Terus bergantian atau menunggu giliran, budayakan sesuai dengan giliran kita masing-masing. Saya menggunakan masker apa? Menjaga kesehatan. Ini contoh-contoh peraturan menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau semua peraturan ini nanti kita rubah menjadi sebuah keyakinan sekolah atau peraturan sekolah menjadi keyakinan sekolah yang harus diikuti oleh warga, seluruh warga sekolah. Sekolah pasti akan hebat, akan maju, pasti akan menjadi sekolah yang diperuntukkan atau dipertimbangkan oleh sekolah-sekolah yang lain. Oke, terus. Nah, ini kesehatan. Nilai-nilai yang ada di dalamnya, nilai kebajikan apa? Mengembalikan buku ke tempatnya. Itu ada nilai apa yang di dalamnya? Nilai tanggung jawab, hadir sebelum pembelajaran, budaya tepat waktu,
kenyamanan menghargai orang lain. Ini adalah contoh dari peraturan menjadi keyakinan dan nilai-nilai apa yang ada di dalamnya. Lanjut. Oke, sekarang tadi ada peraturan, ada hukuman atau konsekuensi. Coba mari kita isi. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi. Boleh nggak kita memberikan hukuman? Boleh nggak kita memberikan hukuman? Secara filosofi diajari Watoro tidak boleh. Kita harus berpihak pada murid, karena filosofinya adalah kita menghamba kepada murid. Nanti akan ada cara penyelesaiannya seperti apa, nanti di sini ada. Oke, yang pertama mencatat 10 kali, 100 kali dalam buku kalimat. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Ini adalah sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket selama basket 250 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Apa ini? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi tahu bedanya ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena senggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini menjadi sebuah polemik. Ini menjadi hukuman kalau aturan itu sudah menjadi keyakinan yang diterapkan oleh pihak yang bersangkutan. Misalkan itu sudah menjadi sebuah peraturan. Ketika melanggarnya, ini adalah menjadi sebuah hukuman. Tapi kalau belum, ini hanya sebuah konsekuensi. Lari mengelilingi ini betul yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, yang berkaitan dengan hukuman fisik, kekerasan, itu pasti berkaitan dengan guru olahraga. Contohnya kan seperti ini. Beda dengan industri budaya sangat lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Nah, kalau sudah seperti ini pasti hukuman. Oke, lanjut. Oke. Restitusi ya. Maksud restitusi ya. Ini saya nanti di sini. Nah, tadi Bapak Ibu, kita itu kan tidak boleh memberikan hukuman. Kalau ada anak yang bermasalah, kita harus bagaimana? Kita harus bagaimana? Nah, ini ada yang namanya restitusi. Bukan prostitusi ya, restitusi. Bukan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak ini bermasalah, anak ini suka membuat keributan, bagaimana kita bisa merestitusi anak? Kita panggil anaknya, kita ajak dialog dengan pendekatan-pendekatan ini, dan nanti tidak menciptakan sebuah hukuman. Itu restitusi. Nah, nanti Bapak Ibu setelah hari ini semoga Bapak Ibu akan lebih sabar menghadapi anak-anak. Jadi ketika anak-anak sana, mari kita restitusi bersama-sama. Kalau
ini berjalan, maka sekolah ramah anak yang dicanangkan oleh pemerintah akan bisa berjalan dengan baik. Dan tadi yang disampaikan Pak Ito, apa tugasnya tadi? TPPK, ini kok ora kanggo. Karena apa? Bocah yang tertarik kabel, setiap ada masalah sedikit, guru langsung merestitusinya dan anak berubah menjadi lebih tidak ada akun-akun yang Oke, lanjut. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan pasangan. Tawaran, tidak memaksakan harus begini. Kalau nggak mau, terus menuntun melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang dari tindakan. Cara yang paling baik memperbaiki diri. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengubah murid berbuat salah pada muridnya. Nanti Bapak Ibu hari ini pagi ini akan ada contoh restitusi yang akan panjenengan bisa saksikan dan secara live. Tapi tidak boleh, saya belum tahu nanti tokohnya siapa, yang menjadi murid siapa, yang menjadi guru siapa. Nanti biar Bapak Ibu besok. Restitusi apa? Nah, makanya disebut dengan segitiga restitusi. Ada valisasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, misalkan gini, si Andre ini murid yang sangat jahil. Suatu ketika di kelas, Listio ini menggambar gambar burung. Ternyata Andre tersinggung, loh kok kayak burungku. Akhirnya disobek. Nah, si Yakti tahu itu, lapor sama Pak Widodo. Pak, lapor ke nah, nanti Pak Widodo itu merestitusi saudara ini. Dengan apa ditanya? Mas Andre, nah, kamu tahu kan yang terjadi dari ini? Iya Pak, saya tahu. Perasaanmu gimana kalau kamu merusak gambarnya orang lain? Ya, kan saya tidak sengaja Pak. Aku kasihan loh lihat si peristiwa, dia nangis gara-gara kertasnya kamu sobek, gambarnya kamu sobek. Kan membuat Andre ini merasa bersalah. Oh iya, saya minta maaf. Terus bagaimana? Menurut kamu setelah ini kamu harus bagaimana? Ya saya kan minta maaf pada Listio dan tapi kalau saya untuk menggambar nggak bisa Pak. Oh iya, sekarang kan banyak tutorial dan sebagainya, kamu bisa belajar menggambar dari sana. Artinya menyelesaikan sebuah masalah tanpa ada kekerasan, tanpa ada Pak. Nah pertanyaannya gini, Pak, ya kalau anak itu melakukan kesalahan yang berkali-kali dengan kesalahan yang sama, bagaimana Pak? Kalau restitusi nanti dirasa tidak berhasil, ada teknis lagi yang namanya coaching. Tapi hari ini kita belum sampai coaching. Nanti untuk workshop berikutnya mungkin kita berbicara tentang coaching. Tapi kita sampai hari ini sampai restitusi. Jadi menyelesaikan masalah tanpa ada unsur paksaan dan bisa merubah anak ini menjadi lebih baik. Terus lanjut next. Nah ini untuk baru menjadi positif. Jadi kita itu misalkan saya tadi bilang Andre orang manusia itu kan nggak sempurna, pasti mempunyai kesalahan. Jadi kita pancing dulu, jadi tidak Andre kamu salah, tidak boleh seperti itu. Itu namanya menghakimi. Jadi restitusinya dapat pendekatan. Andai saja Bapak Ibu guru semuanya bisa melakukan restitusi ini kepada anak dan anak berubah menjadi lebih baik, Masya Allah, sampai 10 akan menjadi unggulan di dunia dan sekitarnya. Terus lanjut. Ini contohnya seperti ini. Ya, bisa dibaca kalau Ibu. Coba
sebelum nanti ke kita mencoba restitusi oleh diri yang diberikan oleh satu guru dan satu murid. Jadi nanti bagaimana guru itu merestitusi muridnya. Bapak guru nanti bisa berpendapat. Next, menanyakan keyakinan. Next. Nah, Bapak Ibu, ini tadi sampaikan ada contoh restitusi yang sudah dilakukan oleh salah seorang guru di desa Besubulu, simulasi. Ya, contohnya seperti ini, bisa disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Satmoko Putro, CPP Angkatan 9 Kota Surakarta. Di dalam demonstrasi kontekstual pada kali ini, saya akan memperlihatkan tentang restitusi yang akan saya lakukan kepada siswa. Dalam hal ini nanti akan ada dua kasus yang akan saya peragakan di sini. Yang pertama adalah kasus satu. Seorang murid yang bernama Wisam telah melaporkan kepada saya bahwa di grup WA telah terjadi kericuhan atau kegaduhan karena salah satu murid yang bernama Rashid telah menuliskan kata-kata berisi cacian, ujaran kebencian yang mengarah pada perundungan kepada murid yang lain, yaitu Haidar. Kejadian ini berawal dari status yang diposting Haidar di WA tentang perbedaan tentang terus tidaknya seorang teman. Rashid merasa bahwa status tersebut menyinggungnya dan berlanjut di grup kelas tersebut. Desa juga mengirimkan screenshot percakapan di WA grup anggota dalam WA grup ini terjadi aktivitas itu saja, tidak ada tidak. Dari hasil screenshot tersebut menurut saya sudah sangat mengkhawatirkan pada kata-kata yang ditulis sudah jauh dari etika kesopanan dan sudah menuju pada makian dan cacian. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka dikhawatirkan akan berdampak psikologis anak baik korban maupun pelaku dan berlanjut di dunia nyata. Kasus ini harus segera diselesaikan agar tidak melebar dan diketahui oleh murid-murid dan kelas yang lain. Dari kasus itu saya melakukan restitusi dengan merujuk pada tahap segitiga restitusi. Bapak sudah mendengar. Menurut kamu apa yang sedang terjadi dan bagaimana melalui kamu dan perasaan? Apakah dalam statusnya itu bisa cuma kamu? Tidak. Dia kalau menulis bahwa teman yang baik tidak akan menjatuhkan dari belakang. Tapi saya merasa disindir, Pak. Karena selama ini saya itu teman-teman. Hanya saja memang beberapa hari terakhir ini saya lebih banyak main-main teman yang baru di sekolah. Kalau dia tidak mengenal kamu, bagaimana kamu tahu bahwa statusnya itu juga kepada kamu? Apakah menurut itu benar-benar juga untuk kamu atau saja hanya itu sebagai pengingat di dalam statusnya kita saja? Iya, Pak. Mungkin tidak usah. Jadi begini ya, maksudnya di dalam kata itu belajar dua bagaimana cara menggunakan media sosial. Apakah kamu sudah tahu peraturan, tata tertib dan bagaimana
Iya Pak, saya sudah melakukan hal yang tidak menyenangkan. Saya merasa bahwa saya salah Pak. Bagus ya. Kalau kamu memang sudah menyadari kesalahan kamu, ingat semua orang itu juga pernah melakukan kesalahan. Pas itu juga pernah melakukan kesalahan, itu juga sebagai manusia. Dan dari kesalahan itu kita bisa belajar. Ya Pak. Bapak tahu kamu juga pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Yang penting sekarang bagaimana kita memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan. Dan mari kita cari solusi bersama, karena Bapak yakin sebenarnya kamu juga tidak nyaman dengan semua ini. Ya Pak, saya malu karena menulis kalimat-kalimat yang tidak pantas. Saya akan memperbaikinya Pak. Tapi gimana Pak? Baik nak, mari kita cari bersama ya. Yang pertama, yang harus kamu pikirkan adalah perasaan kita, ya. Dia pasti sedih sekali. Nah, apa yang akan kamu lakukan dengan dia? Saya akan minta maaf secara langsung. Bagus, ya. Kemudian, bagaimana dengan teman-teman satu kelas yang mungkin mereka juga tidak nyaman dengan tulisan di grup? Saya juga akan minta maaf kepada mereka di grup WA. Semoga semua pastinya baru. Baiklah, Bapak minta tolong kepada kamu, ya. Nanti bisa kamu sama Ida ini membuat poster atau video tentang stok ujaran kebencian. Apakah kamu mau? Ya. Nanti Pak Sindi juga akan berbicara dengan pihak membantu meyakinkan semua teman bahwa kalian juga ya. Selain itu juga akan membuat hubungan kalian semakin membaik. Yang paling penting adalah kamu meluarkan hati baik dalam bentuk ajakan untuk berubah. Ujaran kebencian menjadi ujaran kebaikan. Karena videomu ini akan dapat unggah di YouTube sekolah. Bagaimana menurut Pak Gule? Wah, saya pasti mau Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, nah. Bapak berharap ke depan semua murid di sekolah ini bisa. Oke, Bapak Ibu, ini adalah contoh ketika kita merestitusi. Jadi tidak ada unsur paksaan, tidak ada menghakimi anak. Jadi itu andai saja nanti Bapak Ibu guru bisa merestitusi semua anak yang bermasalah dengan restitusi seperti ini, insya Allah ya hasilnya akan maksimal. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita ke contoh restitusi, tadi saya berkaitan dengan keyakinan kelas. Tolong Bapak Ibu berkumpul ke MGMP-nya masing-masing. MGMP masing-masing, monggo ke MGMP-nya masing-masing. Ya, monggo ke MGMP-nya masing-masing. Untuk yang agama ke MGMP agama. Oke, monggo yang seni budaya ke seni budaya. Tolong. Oke. Monggo Bapak Ibu tolong berkumpul pada MGMP-nya masing-masing. MGMP-nya masing-masing. Ya. Bahasa Jawa ikut seni budaya saja tidak apa-apa. Yang penting jangan ikut olahraga ya. Nah. Oke, Bapak Ibu ini ada LK, ada LK ini kita tolong Pak Sono untuk dibagi per kelompok MGMP masing-masing ya. Jadi dibuat menjadi kata-kata yang positif. Silakan ini ada LK ya, Mbak Kerja.
tolong Bapak Ibu, rame nggak apa-apa, yang ini kerjaan kampung gitu ya. Karena kalau diskusi nggak rame namanya nggak diskusi Bapak Ibu. Jadi gini, tolong Bapak Ibu membuat 5 peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. 5 peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nanti salah 1 atau salah 5 dari panjenengan itu bisa berrepresentasi di depan, ya. Tolong buat 5 peraturan kelas yang dijadikan keyakinan kelas dan apa nilainya. Bisa dibagikan apa yang ada di dalam. Monggo silakan. Tidak boleh. Bisa salah dilarang. Dilarang menggunakan sembarangan. Jadi menjaga kebersihan. Peraturan menjadi keyakinan. Tadi yang saya contohkan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Di depan. Yang pertama nanti agama, yang kedua olahraga, bukan disiapkan. Ya, bisa dilarang, bisa ini peraturan, tidak boleh. Monggo. Bisa salah dilarang sama. Dilarang menggunakan sembarangan. Jadi menjaga kebersihan. Nilainya bisa apakah kita dijawab, apakah disiplin atau gotong royong atau bisa seperti itu. Yang guru BK bisa kumpul, ini guru BK sudah di luar kepala ini. Bahasa Inggris jangan lupa, bahasa Inggris timnya berapa ini? Oke, ada 4 ya. Plus bahasa Indonesia, oke, sip. Matematika? Ini ada dulu. Ya. Besok Pak. Ya, tiba-tiba tidak membuat gaduh, menjaga keamanan, kenyamanan. Oke, betul. Tidak harus pakai kata tidak ya, bisa dilarang, bisa tidak boleh, atau bisa tahu dilarang nggak apa. Dilarang meludah sembarangan. Jadi menjaga kebersihan. 5 saja, 5 saja. Monggo Pak Rahim. Siap, makasih Pak Rahim. Oke, kita Oke, saya minta salah satu dari MGMP untuk presentasi di depan.
Yang pertama nanti agama, yang kedua olahraga. Enggak disiapkan untuk presentasi. Oke, monggo sinten yang mau presentasi. Tunjuk jari apa jari ditunjuk? Nah, jari ditunjuk gini. Monggo Pak Sono. Oke, silakan Bapak Ibu, ini ada yang mau presentasi dari MGMP Pendidikan Agama. Oke, monggo Pak Sono. MGMP Agama untuk membuat 5 peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, tidak membuat gaduh. Keyakinan kelas menjaga kenyamanan kelas, nilainya tanggung jawab. Tidak boleh terlambat. Keyakinan kelas datang tepat waktu, nilainya disiplin. Yang terakhir, tidak boleh mengeluarkan baju, menjadi berpakaian yang rapi, nilainya disiplin. Oke, tepuk tangan untuk Oke, terima kasih Pak sekali. Bisa nih, jadi sudah bisa diterapkan ya Pak yang besok ya. Oke, sudah bisa diterapkan ya dari MGMP Agama ya. Oke, sekarang monggo MGMP yang lain. Bahasa Inggris sudah tunjuk jari. Sudah, bahasa Inggris sudah tunjuk jari. Ya. Baiklah saudara-saudara yang bilang Oke, ini dari bahasa Inggris, monggo. Pakai mic-nya, bukan mic-nya. Tidak membuka dengan bahasa Inggris. Okay, thank you very much for your time. We are from language, not only English but Indonesia too. Oh yes, yes, yes. Oke, dari kelompok bahasa saja ya Pak Sigit ya, karena tadi gabungan. 5 peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, menurut kelompok kami, dilarang melakukan perundungan. Ini menjaga ucapan dan tingkah laku. Kemudian yang kedua, dilarang ramai di dalam kelas. Itu menjaga ketenangan dan ketertiban kelas. Yang ketiga, dilarang vandalisme, menjaga keindahan dan kerapian fasilitas lingkungan sekolah. Yang keempat, dilarang buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan. Yang terakhir, dilarang berkata jorok atau tidak baik, menghormati orang lain. Demikian dari kelompok dari. Thank you very much for your attention. Oke, thank you for Yes, yes, yes. presentasi saking panjenengan. Oke, satu lagi. Seni budaya itu. Seni budaya. Oke, seni budaya. Siapa? Oh iya. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya bercerai kita teguh, satu kita Terima kasih wakil kepada kami dari tim seni budaya. Saya mewakili dari tim seni budaya. Hasil kesepakatan tadi ada 5 peraturan yang menjadi 5 keyakinan. Yang pertama adalah dilarang membuang sampah sembarangan. Keyakinannya adalah saling menjaga kebersihan. Yang kedua, dilarang menaruh benda di kelas di sembarang tempat. Keyakinannya adalah bertanggung jawab dan disiplin. Ketiga, dilarang menciptakan kegaduhan di kelas selama KBM berlangsung. Keyakinannya bersikap disiplin, menjaga ketenangan dan ketertiban selama KBM. Yang keempat, dilarang berkata yang kasar dan tidak sopan.
Keyakinannya menjaga etika berbicara dan berperilaku. Yang terakhir, yang nomor 5, dilarang mengambil segala sesuatu milik orang lain atau teman tanpa izin. Keyakinannya saling menghormati, menghargai, dan berbuat jujur. Demikian dari kami, tim Seni. Oke, terima kasih hebat-hebat sekali Bapak Ibu guru yang ada di SMP 10. Hanya untuk bahasa Inggris sama seni budaya nanti ditambah nilai-nilai yang diinginkan dari sana. Kan tadi kayak kelompoknya Pak Sono, nilai tanggung jawab, nilai disiplin, dan ini bisa ditambahkan. Untuk kan nanti dikumpulkan ya untuk saya sebagai pertimbangan saya. Dan insya Allah Bapak Ibu nanti sudah bisa melaksanakan jam 8 keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Oke, terima kasih Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak Ibu, ini di sesi terakhir, tolong slide-nya dilanjutkan. Nah, ini ada simulasi restitusi. Baca ya. Hastono adalah seorang murid kelas 8 yang terkenal sering membuat keributan, mengganggu temannya dan beberapa kali terlibat dalam perkelahian. Baru saja ada informasi bahwa Hastono memukul temannya yang bernama Awabin. Awabin dipukul di bagian muka hingga hidungnya berdarah. Pak Harwin selaku kesiswaan memanggil Hastono untuk menyelesaikan masalah. Pak Harwin memutuskan untuk melakukan restitusi terhadap Hastono. Hastono ini terkenal oleh nakal, kalau bahasa katanya Badung. Nah, monggo yang saya sebut namanya kecuali Pak Awabin bisa maju melakukan praktek restitusi seperti contoh video yang tadi. Oke. Ayo tepuk tangan untuk Pak Harwin sama ya. Ini ada yang sebagai murid dan ada yang sebagai guru. Nanti Bapak Ibu silakan berkomentar. Bapak Ibu silakan berkomentar. Kamu telah melakukan kekerasan. Dalam arti ini kamu memukul Awabin dan sampai mengakibatkan Awabin hidungnya berdarah. Untuk kejadian tersebut, Pak Harwin pengen tahu dulu kenapa kamu memukul Awabin, padahal Awabin itu orangnya pendiam, orangnya rajin beribadah dan baik hati. Sampai Saya merasa bersalah Pak. Menyakiti teman. Terus untuk permasalahan kamu, kenapa Awabin kamu pukul Hastono? Padahal itu suatu bentuk kekerasan di dalam sekolah. Karena saya sudah berbuat salah Pak, dan saya nanti minta maaf sama Awabin. Oke, nanti Pak Harwin harap kamu ke depan lebih baik lagi. Terus untuk kejadian kamu seperti ini, Lega Pak. berarti ketika kamu memukul Awabin itu ada perasaan puas, lega gitu Hastono. Iya, menyesal juga Pak. Kenapa kamu menyesal? Takut dipanggil teman. Oh, Oke. Saya merasa bersalah Pak. Menyakiti teman. terus untuk permasalahan kamu, kenapa Awabin kamu pukul Hastono? Padahal itu suatu bentuk kekerasan di dalam sekolah. Karena saya sudah berbuat salah Pak, dan saya nanti minta maaf sama Awabin. Oke, nanti Pak Harwin harap kamu ke depan lebih baik lagi. Terus untuk kejadian kamu seperti ini,
menurut kamu pribadi, kamu tadi sudah mengakui salah, terus ke depan apa yang akan kamu perbuat, apa yang kamu lakukan untuk pribadi kamu agar lebih baik lagi, Nestor? Saya akan menutupi kesalahan saya dengan berbuat yang lebih baik dan bermanfaat kepada Al-Wasi dan kaum lagi. Oke, kalau demikian silakan nanti kamu langsung menemui Awabin. Saya nanti akan membantu mau berbicara dengan Awabin agar Awabin juga bisa menerima alasan kamu dan tidak melaporkan kepada orang tuanya. Seluruh pelajaran kali ini telah selesai. Ya, nanti tetap saya dampingi. Oke, terima kasih ya. Sono silakan kembali ke kelas karena sudah masuk. Oke, tepuk tangan untuk Pak Arwin sama murid kita Hastono ya. Jadi, monggo, bagaimana tanggapan panjenengan, tanggapan Anda mengenai restitusi yang dilakukan oleh Pak Arwin dengan Hastono? Monggo Pak Andre. Oh ya, yang menurut saya lihat tentang restitusi yang dilakukan tadi, simulasi tadi sangat baik, karena memang menurut Ki Hajar Dewantara kita itu harusnya mengkondisikan di dalam lingkungan sekolah kita itu terkondisi dengan baik, bahwasanya harus tidak ada yang namanya kekerasan di dalam lingkungan sekolah itu. Jadi apapun masalahnya, seorang guru itu harus apa ya namanya, harus mengayomi atau membimbing anak-anak kepada hal yang baik, seperti itu. Bimbingan tadi sungguh sangat baik, memberikan kesadaran bagi siswa bahwa dia mau untuk memperbaiki kesalahan. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, satu lagi. Bu Ahli, coba. Ini kan coba berpendapat, apa yang kamu lihat tadi Pak Hastono sama Pak Anharwi yang dilakukan itu sebenarnya gimana? Terima kasih ya. Menurut saya sebagai seorang guru, apa yang dilakukan oleh Hastono sudah baik, sudah mau minta maaf, dan Pak Anharwi juga menengahi jalan tengahnya agar tidak terjadi berkepanjangan masalah antara Hastono dan Al-Wasi. Dan ini hal yang perlu dilakukan di dalam sekolah kita, bahwa seorang guru hakikatnya seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, menghamba pada anak yang bukan berarti harus menyembah atau menyujud, tetapi kita harus memandang sudut pandang dari anak, apa masalah yang terjadi, dan kita harus bisa menengahi dengan jalan yang baik. Nah, itu saja mungkin bagi saya. Jadi itu sudah menjadi hal yang baik yang sudah diterapkan di sekolah kita, yaitu seorang guru menjadi pengayom bagi anak didik kita. Oke, tepuk tangan untuk Bangke. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan juga, restitusi ini bukan satu-satunya cara. Ini hanya salah satu cara untuk memberikan bimbingan kepada anak dalam menyelesaikan masalah. Jadi bisa dengan cara yang lain, nanti ada coaching. Ketika tadi saya sampaikan bahwa pesan-pesan ulang bisa kita coaching. Untuk kesalahan-kesalahan yang seperti ini, andai saja kita bisa melakukan ini dengan baik, maka insya Allah sekolah kita akan dari sekolah yang unggulan, yang sekolah ramah anak, sekolah yang anti kekerasan dan anti bullying. Tepuk tangan untuk kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Silakan melanjutkan tugas. Selamat pagi.
lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelumnya ada pengumuman